banget nanyain Mak tentang mau konser di Singapura. Benar. 17 Juni. Aura orang kalau konser beda ya. Tanggal 17 Juni. Ya. Dan ini ada paketnya, jadi bisa 3 hari 2 malam di sana. Benar. Untuk 1 orang. Tiket, makan, transportasi, berpariwisata, juga nonton konser. Harganya 8 juta, sekian. Kita pagi-pagi ambiar. Ngerti pagi-pagi ambiar nonton ya ke sana ya. Iya dong. Gua bawa pagi-pagi ambiar. Benar ya? Iya dong. Jadi Iya dong. ini memang ada alasannya juga kenapa Dewi Persik hari ini pakai baju warna hijau. Kenapa? Berhubungan sama konsernya. Jadi dia mau ke pantai selatan dulu. Baju hijau ini best camp military lifestyle. Tapi iya. Dewi tuh hebat sekali ya. Mau Kenapa? konser prepare banget. Dari badannya makin kurus. Coba lihat, coba lihat. Matanya makin sipit dan baru. Ini bentah. Gemetar gue dibully banyak orang. Tahu nggak kenapa Dewi Persik makin kurus? Pertanyaannya adalah, Iya. bahagia nggak sih sama pasangan barunya? Kalau pasangan itu udah nikah, kalau Ya. belum nikah ya belum pasangan. Ya pacar, Iya. pacar. Tapi juga ada yang mau konser di Singapura. Mimi Siapa? Krisdayanti. Oh ya Mimi. Mimi sebentar lagi Mimi mau Kade. konser. Krisdayanti, Mimi Krisdayanti, kami mau bertanya di sini karena ini menjadi viral di media sosial. Katanya Krisdayanti ganti nama, kan awalnya Krisdayanti. Sekarang katanya namanya pakai spasi ya. Kris spasi Dayanti. Bener nggak sih? Ih hebat ya. Ya, dia Apakah itu benar? Kita nggak tahu, makanya Mimi Krisdayanti kita undang di pagi-pagi ambiar. Iya, Mimi, Ya, ya. seru-seruan. Mimi semua di kadia sini. tuh Mimi kadia Mimi. Bener. Iya itu bener kayak aku Dewi Persik. Jadi apa? Ya kan double S. Iya. Dewi Persik. Iya. Jadi bukan Dewi Persik. Tapi ada yang seru juga. Kenapa? Kemarin itu kan kita ngundang Teh Meli kan. Terus? Di sini. Terus Teh Meli baru jawabnya nantian. Terus dia Teh Meli bilang gini, iya nanti aku main ke sana. Nanti ya kalau ada yang baru gitu. Oh, ada yang baru, semoga ada yang baru ya. Tapi ngomongin yang baru, sini. Kita juga happy banget karena di pagi-pagi Ditemenin ambiar oleh- rame sekali pagi hari ini. Bukan hanya ada kita, ada juga sobat ambiar ya. Ada juga Pelan 86. Yes. Pokoknya seru-seruan. Buat sobat ambiar di rumah, kami semua di sini mau mengucapkan terima kasih. Terima kasih Bapak. Kemarin 12, sekarang jadi 6. Lu jangan bongkar gitu. 12. Kurangin aja. Satu orangnya 50.000. 5 kali 6. Jadi dikira berapa? Oke, sobat ambiar kita akan langsung hadirkan bintang tamu yang pertama. Yang satu ini dulu sering warawiri di layar televisi. Iya. Dia adalah senior aku, dia mengajarkan aku banyak hal termasuk juga bagaimana untuk menjadi seorang presenter. Tapi sempat menghilang, kabarnya memang punya rumah di Amerika. Tapi kalau sekarang ini lagi sibuk bikin konten di YouTube channelnya. Yang kalau kita lihat ini YouTube channelnya membongkar hal-hal yang kelam. Termasuk kabarnya kemarin sempat memulangkan TKI di Malaysia. Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan ini dia Uya Kuya. Bang Uya Kuya. Tapi Uya kayaknya bahagia Lagu apa banget sih ya. enak loh tadi? Enak ya lagunya. Makin seger gitu. Oh iya dong, Iya. harus segar. Dia makin seger, goyang dikit doang sebenarnya langsung aduh asam urat. Tapi emang iya loh, Papi Uya makin ganteng loh. Kurusan ya, Papi kurusan ya. Makin Iya. gede. Kurusan. Kurusan dikit, tapi kemarin sempat waktu berapa bulan yang lalu naik 5 kilo, sekarang udah turun 5 kilo lagi. Tapi bagus Diet enggak? Enggak, gue nggak pernah diet. Nggak pernah diet Nggak ya. pernah diet. Makin viral aja ya. Iya. Uya Kuya, kami semua di sini mau mengucapkan terima kasih. Sudah menyempatkan waktunya Papi datang ke sini. Aku tuh suka deg-degan sekarang lihat YouTube channelnya Uya Kuya ngebahasnya tuh aduh hal-hal yang bikin deg gitu. Sebetulnya sih deg-degan tergantung dari sudut pandang lo siapa. Nah, Ya kan? ya. Kalau yang deg-degan berarti emang yang harus deg-degan. Oh.
Coba siapa yang deg-degan nonton konten-kontennya Uya Kuya ya. Buat sahabat Ambiar, kita mau kasih lihat dulu. Ini dia ada perjuangan dari seorang Uya Kuya yang kemarin berhasil memulangkan TKI dari Malaysia. Apa alasannya? Surya Utama alias Uya Kuya. Ini jadi pertanyaan kita semua ya. Sebelum apa alasan Uya Kuya tergerak untuk bisa memulangkan beberapa TKI dari Malaysia ke Indonesia? Tapi awalnya tuh dapat infonya bahwa ada TKI yang harus diselamatkan atau minta diselamatkan itu dari mana sih? Jadi gini, atau dari mana? DM. Jadi sebetulnya kalau gue lihat dari demografi dan juga orang-orang yang follower gue di Instagram dan subscriber YouTube gue itu, kalau di Instagram itu hampir 20% semua TKI. Hong Kong, Malaysia, Saudi, Arab, Taiwan, itu rata-rata TKI. Followersnya Uya Kuya? Followers. Oke. Begitu pula subscriber juga. Oke. Karena mereka tuh yang seneng yang zaman gue nonton hipnotis dan lain sebagainya, prank-prank gitu kan. Nah, sebetulnya dari beberapa tahun yang lalu sudah mulai ada yang pengaduan-pengaduan. Pengaduan-pengaduan yang kok disiksa di luar negeri, mereka nggak digaji. Ada yang sampai 30 tahun di Arab sampai sekarang nggak digaji. Kerja 33 tahun, bayangin. Bisa. Terus di Malaysia ada yang main 20 tahun nggak digaji sama majikannya. Ada yang sampai disiksa. Ada yang sampai meninggal dunia. Sampai karena ditelantarkan, tidurnya harus di luar sama anjing. Tidur di luar. Sampai kulit-kulitnya ngelupas. Ada lagi macam-macam itu ngeri-ngeri. Ada yang mereka dibuang di pinggir jalan aja. Karena mereka rata-rata yang begitu adalah yang masuk secara ilegal. Jadi ini jadi dipermainkan kalau misalkan diperdagangkan. Jadi ini mafianya banyak nih yang dagangin orang manusia di Indonesia ke luar negeri. Jadi ini korban human trafficking. Yes. Oke. Tapi apa yang membuat Uya Kuya akhirnya tergerak? Kalau misalnya ngomongin soal pengaduan, pasti kita juga yakin lah banyak yang DM-in Uya Kuya dari misalnya TKI atau segala macam permasalahan yang beda-beda. Tapi yang membuat Uya Kuya tergerak akhirnya membantu TKI yang meminta untuk dipulangkan. Ada seseorang anak di Indonesia yang nangis-nangis minta tolong karena di luar itu ibunya tidak bisa dihubungin selama berapa tahun. Nah itu belum sebelum ini nih. Akhirnya kita cari tahu lewat sana, akhirnya ketemu. Tapi ibu itu tidak bisa pulang karena mereka datang masuk ke sana ilegal. Jadi kan kalau orang kan kalau kerja di luar negeri itu harus ada visa kerja kan. Betul. Kalau orang keluar negeri itu tidak dengan visa kerja, dia dengan visa turis. Otomatis 30 hari setelah itu overstay. Mereka nggak akan bisa pulang. Dan rata-rata yang ilegal itu mereka paspor ditahan. Dan disita. Nah dari situ, habis itu gue ngeliat tuh gila kasihan-kasihan banget ya. Nah sampai akhirnya kemarin banyak banget dari Malaysia yang pada DM. Akhirnya kita berangkat ke sana, kita datang ke shelter, kita datang ke KBRI. Terus kita ngobrol-ngobrol sama orang-orang di KBRI. Ternyata banyak banget orang-orang Indonesia yang ilegal dan mereka bagus yang udah di shelter, dapat perlindungan dari KBRI kan. Tapi banyak ribuan orang kita yang di penjara. Di penjara? Ya, di penjara. Karena ilegal. Ilegal, tapi ada juga nih majikan-majikan sana yang bandel-bandel gini. Dia tahu ngambil tenaga kerja di Indonesia ilegal. Jadi nggak ada kontrak kerja kan. Terus mereka gajinya nanti bilang gajinya nanti kita tahan dulu deh, kita tabung. Pas udah 3 tahun 2 tahun dilaporin. Alasannya? Ini ilegal. Di penjara. Kan itu kan benar-benar kurang ajar kan. Tapi aku ada pertanyaan. Kalau aku kan lebih banyak pengalamannya di Amerika ya Pak. Iya. Kalau misalnya overstay pada akhirnya ilegal, mereka bekerja di bawah tangan banyak juga melakukan hal tersebut. Kalau sampai ketahuan pada akhirnya mereka dipenjara dan dideportasi. Malaysia melakukan hal yang sama atau hanya di penjara saja? Oh di penjara banyak. Tapi gini, kalau udah tidak dipulangkan. Nah, masalah gini, dari penjara nanti keluarnya ke depo gitu kan. Nah, mereka kan juga kalau di penjara udah gitu nanti bisa dipulangkan kan. Tapi kan mereka juga banyak orang-orang yang pulangnya aja bingung. Nah, terus untuk orang-orang yang mau pulang juga mungkin disiksa tapi dia beruntung tidak masuk penjara. Dia nggak bisa langsung keluar. Dia nggak punya paspor. Prosesnya panjang ya? Dia mesti buat SPLP, gampang itu bisa ke KBRI. Tapi mereka harus bayar kompon atau denda. Dendanya itu bisa jutaan sampai belasan juta sampai puluhan juta yang mereka bingung dari mana, orang gaji aja nggak terima. Ini pastinya jadi pekerjaan rumah yang sangat luar biasa sekali bagi pemerintah Indonesia, termasuk juga kedutaan besar di mana negaranya banyak sekali TKI atau TKW, mereka para pejuang devisa yang bekerja di sana. Tapi kita juga yakin bahwa Uya Kuya pasti punya keterbatasan, tidak bisa membantu banyak atau semuanya. Tapi kemarin jumlah yang dibantu dari Malaysia berapa orang totalnya?
gue temen mau pulangin 10 sampai 15 orang. Oke. Yang sempat viral kemarin tuh loh. Iya, cuma ternyata kan nggak bisa semudah itu. Mereka tuh nggak bisa langsung pulang kan, mesti ngurus surat, ngurus denda. Jadi akhirnya ada yang bisa diurus cepat. Kemarin jumlahnya 6 orang, tambah 1 jadi 7 orang di last minute di hari sebelum mereka pulang. Dan ada 2 orang tambahan sebetulnya, tapi itu bukan terlalu bermasalah. Cuman itu ada kayak orang yang datang ke sana terus hilang paspor, kecopetan kayak gitu loh. Itu fine ya? Ketika mengurus denda itu apakah dari Papi sendiri juga yang mengeluarkan dana buat mereka? Oh luar biasa. Mau nanya dong? Iya. Total dari 9 orang berarti ya? Iya. Tiket pesawat, denda, itu semua dari Uya Kuya? Enggak, kalau kemarin yang 7 orang itu kebetulan dendanya udah selesai. Jadi gue cuman ngulangin ke Indonesia sampai ke daerahnya, plus uang buat mereka tabungan mereka biar mereka sampai Indonesia tetap ngerasain ada uang lah. Berapa yang dikeluarkan jumlah? Waduh, lupa gue berapa ya. Di atas 500? Enggak lah, enggak nyampe ya? Oke, ini juga ada satu yang menjadi viral di media sosial, salah satu yang terbantukan oleh Uya Kuya. Kita mau kasih lihat, Uya Kuya juga sempat posting di media sosialnya. 43 tahun di penjara di Malaysia, Bapak Jamil bin... Oh, kemana tuh? Oke, kita kasih lihat dulu postingannya. Ada seorang bapak ya. Tadi mungkin Uya Kuya bisa lihat juga, ini dia. 43 tahun di penjara di Malaysia, Bapak Jamil bin Wahab meninggalkan Indonesia sejak tahun 1978 ke Malaysia. Dan masuk penjara di Malaysia sejak umur 20 tahun. Kemarin mendapatkan pengampunan dan bebas murni di usia 63 tahun. Bapak ini kita pulangkan hari ini ke Indonesia, kita biayai sampai ke kampungnya di NTB. Tapi dia lupa alamat dan rumahnya. Kalau ada keluarganya di desa Tepas, NTB, kabari saya. Ini 43 tahun, berarti kasusnya seharusnya berat sekali ya? Itu kasusnya senjata api ilegal. Kepemilikan senjata api ilegal. 43 tahun di Malaysia? 40 tahunan lebih ya. Cuman ini bukan gue yang bebasin ya. Bukan, ini dia bebas karena dapat pengampunan dari raja. Harusnya seumur hidup. Dapat pengampunan dari raja di sana. Wow, seumur hidup. Dan abis itu diurus sama KBRI Malaysia. Yang urus mereka, bukan saya. Tapi saya yang membiayai pulang sampai Indonesia dan sampai ke kampung halamannya. Dan alhamdulillah pas di posting ini langsung banyak orang tek. Ini tetangga saya nih. Ini paman saya. Langsung cepat. Dan beliau udah sampai ke kampung halamannya di NTB. Luar biasa juga ya netizen bekerja ya. Uya Kuya, tapi mau nanya dong, ini dari 7+2 yang kemarin diselamatkan, dipulangkan oleh Uya Kuya, itu kasusnya tuh atau mereka apa sih menimpa mereka tuh kira-kira seperti apa masalahnya? Rata-rata tuh itu, mereka tuh nggak digaji, mereka terlantar nih. Kasihan ibu-ibu dari Bondowoso ya Trit ya, Bondowoso. Dia itu ditemukan sama polisi Malaysia, terlantar di pinggir jalan, dalam keadaan matanya tidak bisa melihat. Yang kanan tidak bisa melihat sama sekali, yang kiri masih bayang-bayang. Karena kena cairan kimia waktu dia kerja. Dan dia diusir dia udah nggak bisa kerja, diusir dari rumah kontrakan, nggak bisa bayar, dia terlantar di pinggir jalan, hidup di bawah jembatan, dan akhirnya diselamatkan untuk KBRI dan ditaruh di shelter. Nah, ibu ini udah tidak tahu di mana alamatnya, karena dia sudah 20 tahun lebih ya kali ya. Udah lama banget di situ. Saya lupa berapa tahun. Dan dia cuma ingat ada anak angkatnya namanya Supriyadi. Dia juga udah linglung, sebetulnya udah ngomong udah bingung gitu kan. Gue ini lagi videoin. Dan alhamdulillah ini ibu lebih dahsyat lagi. Jadi ini bukan dahsyat, pagi-pagi ambiar betul ya? Iya benar. Jadi dalam waktu 1 jam itu Polres setempat, kepala desa, camat, orang-orang di sana, semua organisasi di sana pada nyari alamat anak ibu ini. Semua berbondong-bondong sampai dapat anaknya. Dan pas gue pulang ke sana, itu semua pihak-pihak yang terkait dari bupati, dinas sosial, dinas-dinas yang terkait pemerintah semua pada ngumpul dan ibu itu mendapatkan banyak perhatian. Jadi netizen bekerja luar biasa ya? Bekerja luar biasa. Netizen Anda hebat memang. Kalau positif bisa jadi. Kalau positif hebat. Begitu dong kerjanya. Jangan yang negatif aja. Tapi kok bisa ya? Maksudnya Uya Kuya bisa tahu lebih banyak dibandingkan KBRI yang berada di Malaysia. Apakah mereka nggak tahu kasus? Apakah mereka harus tunggu viral dulu baru bisa ditanggapi gitu? Gini, di Malaysia tuh KBRI shelternya ada. Kan tapi kan untuk jumlah orang yang segitu banyak, ribuan orang, puluhan ribu, bahkan diduga sementara ini tenaga kerja Indonesia ilegal ke luar negeri itu sampai 3,6 juta.
Nah, tapi kan nggak mungkin juga KBRI bisa memantau orang sebanyak itu. Nah, untungnya saya adalah saya punya sosial media yang ibaratnya orang banyak ngadu ke saya. Dan saya orangnya responnya cepat. Saya ini tiap hari nih sama istri marah-marah. Sampai jam 3 pagi saya bisa bacain itu DM yang masuk dan saya balas-balasin. Dan bukan hanya TKI aja, kemarin kita baru... Udah kayak Bang Hotman Paris ya. Tapi kalau saya ada tindakannya jadi gini. Jadi ada... Maksudnya Bang Hotman Paris ada tindakannya? Ada, bukan ini. Jadi hal yang receh pun saya lakukan gitu. Kayak kemarin sempat ada waktu itu pembantu rumah tangga di Tangerang. Yang minta tolong karena diintimidasi majikannya. Menurut gua buktinya apa gitu kan. Akhirnya ngasih bukti video. Nah gua nggak mungkin pagi-pagi itu nggak bisa datang ke sana kan. Akhirnya kita telepon orang setempat yang ada di situ. Sampai kelurahan RW akhirnya dia bisa diambil pulang. Jadi bukan hanya TKW aja sebetulnya. Iya, alasannya karena punya platform media sosial besar, responnya juga cepat ya. Jadi buat Sobat Ambiar, kalau terlilit pinjol silakan hubungi Uya Kuya ya. Oh banyak. Tapi harus disertai bukti ya. Tapi harus disertai bukti karena zaman sekarang tuh juga banyak orang itu ibaratnya ingin dikasihani. Terus merasa terzolimi. Modus banyak. Pasti. Tapi baru kemarin kita nangkep satu orang penipu yang sudah menipu dan menzolimi TKI di Hong Kong. Dari tahun 2015 dia nipunya gila sini. Jadi dia kenalan lewat Facebook, terus dia abis itu nipu orang-orang yang ada macarin, modusnya terus janji mau nikahin. Dia datang ke Hong Kong, ke Taiwan, macarin. Nanti dia melakukan hubungan terlarang di foto dan video. Dan itu dijadikan buat meres. Kalau mereka itu nggak minjem duit di bank Hong Kong atau Taiwan ratusan juta. Itu korbannya udah ratus juta, miliaran, dan fotonya disebar ke seluruh media sosial, kontak-kontak dan ada orang yang hamil beberapa. Itu tidak dilakukan apa-apa dan akhirnya kemarin Polda Jatim berhasil bekerja sama dan menangkap orang itu di Sidoarjo. Terima kasih banyak Uya Kuya membongkar banyak ternyata sisi kelam kehidupan ya. Tapi ternyata ngomongin soal sisi kelam kehidupan kita juga agak kaget nih. Sekarang kontennya di media sosial ini sisi kelam kehidupan ya, bukan hanya mereka yang berada di luar negeri tapi juga di dalam negeri, termasuk juga yang menjadi bintang tamu Uya Kuya beberapa waktu yang lalu, seorang aktor senior Tio Pakusadewo. Ini membuka bisa dibilang rahasia yang banyak orang tidak tahu. Benar atau tidaknya hanya dia yang tahu. Di Pagi-Pagi Ambiar kita hadirkan ini dia Om Tio Pakusadewo. Silakan Om Tio Pakusadewo. Silakan berada di tengah. Terima kasih banyak Om Tio ya. Semakin sehat. Kami semua di sini mengucapkan terima kasih banyak Om Tio. Untuk kedua kali ya Om Tio datang ke sini ya. Om Tio kemarin waktu konten di Uya Kuya gimana? Uya Kuya yang mengundang Om Tio atau Om Tio yang Saya lah yang mengundang Om Tio. Mengajak langsung. Jadi alasannya dari Uya Kuya apa alasannya mau ngajak Tio Pakusadewo? Awalnya kita lagi ngebahas, ini lagi hubungan dengan TKI awalnya. Karena saya lagi berantas love scammer, penipu-penipu online yang di penjara yang jumlahnya sangat banyak ribuan. Korbannya juga nggak bisa dihitung lagi. Mereka itu melakukan sama kayak modus tadi tapi lewat di penjara. Ya itu sempat viral di media sosial ya. Jadi berhubungan karena penjara dan Om Tio juga memang pernah berada di sana ya 2 kali. Kita mau kasih lihat dulu ini statement dari Tio Pakusadewo yang menjadi viral di media sosial di YouTube channelnya Uya Kuya. Om Tio, kau berani sekali sih untuk membuka apa yang terjadi di dalam itu? Ini yang tadi bikin deg-degan ya Om. Ini bukan soal berani atau nggak berani. Ini saya cuma menceritakan apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, tanpa melebihkan, tanpa mengurangi, itu aja. Sharing pengalaman. Supaya mudah-mudahan orang memahami kondisi seperti itu gitu ya. Jadi nggak mudah hidup di penjara itu. Hidup di penjara itu justru lebih mahal daripada hidup di luar. Di penjara lebih mahal daripada hidup di luar. Iya. Misalnya hal kecil aja. Makanan ya Om. Makan, minum, tidur, mandi. Oh maaf Om, buat kami yang awam, kalau kita lihat ya, seharusnya bukannya di penjara dapat makanan. Cobain deh Yan. Jangan dong. Aku pernah coba 3 bulan. Aku
pernah coba 3 bulan. Bagaimana pengalamannya, ha? Pengalamannya ada nasi cadong. Apa ya? Cadong. Kan? Ya. Nasi cadong tuh apa, Wi? Ya nasi, jadi nasinya itu nasi ngepiar gitu. Nasi cadong, tapi kalau mau makan nasi di luar bisa, tapi harganya pasti mahal. Karena ada orang yang jualan di dalam. Oke, jadi makanan, hal yang simpel untuk makanan. Kalau makanan jadi yang biasa standar diberikan itu apa? Itu nasi cadong tadi. Nasi cadong. Jadi nasi cadong itu 5 menit pertama anget, 5 menit berikutnya kayak bola bekel. Keras gitu. Ada lauk pauknya? Ubi rebus sama kentang rebus. Seminggu sekali dapat rendang dagingnya segini. Kuahnya yang banyak ya Om. Kuahnya yang banyak. Sayur bening, mostly sayur bening. Oke. Bener nggak kalau ada yang bilang katanya ya, ini saya nggak tahu, mungkin klarifikasinya dari Om Tio. Kalau yang berada di dalam lapas itu, di dalam rutan, kalau air mineral itu juga susah katanya. Air mineral ada, tapi bukan aqua. Merek tertentu lah yang dikelola sama mereka yang berbisnis di sana ya Om. Foundation. Oh, Rutan Mineral Water, The Rutan Business Foundation. Ya berarti nggak masalah juga dong kalau memang disediakan, yang penting disediakan kan? Ya nggak masalah. Harganya? Tapi kalau mau tapi kalau nggak punya duit kan nggak bisa. Sebentar, harganya emang harus bayar? Bayarlah. Untuk beli air mineral? Ya bayar. Bayarlah. Air mineral harus bayar? Bayar. Berapa harganya? Aku nggak tahu. Ini aku bicara ketika aku di dalam ya, bukan tahun sekarang. Oke. Ya. Tahun 2-3 tahun yang lalu lah. 3 tahun yang lalu. Aku lupa itu harganya berapa itu. Yang jelas nggak ada air lain kecuali air itu. Nggak ada air lain selain air itu yang kita harus beli? Yes. Oke. Apalagi? Om kalau nelpon Om? Bayar juga pasti. Nelpon gitu, pakai handphone gitu. Mana boleh pakai handphone? Emang boleh pakai handphone dari dalam? Lu pikir di hotel pakai handphone? Salah lagi gue. Maksudnya, Dalam penjara tadi kan pakai semuanya bayar, tapi kalau nelpon bisa nggak kayak misalnya handphone pinjam atau pakai telepon? Ya bayar ya Om, kalau nggak salah ya. Kalau punya handphone sendiri ya nggak bayar lah. Kalau punya handphone sendiri nggak bayar, Tapi maksudnya? ada handphone yang disewain. Oke. Ada handphone yang punya sendiri. Cuma ngecharge harus bayar. Sebentar, punya sendiri berarti kalau Om Tio bilang punya sendiri berarti boleh bawa handphone ke dalam lapas? Nggak boleh, tapi ada. Oke, kita mau kasih lihat artikel yang satu ini ya. Tio Pakusadewo bongkar soal oknum napi, buka lapak jual HP di lapas. Uya kuya kayak podcast komedi hari ini. Tuh gimana tuh? Jadi bisa beli handphone di dalam? Waktu zaman aku iya. Oke. Kayak Ada yang jual, ya ada yang beli lah kan gitu. kayak handphonenya pilihan kayak di ITC gitu. Masa kayak di ITC? Lu pikir tukang jualan HP lu? Tapi pertanyaannya bagus kan? Tapi lebih Kan kita banyak kagak tahu jualannya gimana. Iya benar. cara jualnya lebih banyak door to door. Door to door. Yang menjual itu siapa Om? Ya napi lah. Oh, yang menjual napi ya? Napinya dari mana bisa dapat handphone itu Om? Kan sesama napi. Nanti saya tanya dia dapat dari mana ya. Oke, Om Tio kalau misalnya napi yang jual, tapi kan kita juga yakin ya mereka yang bekerja di lapas dan juga rutan pasti melakukan sidak atau pengawasan yang ketat. Emang nggak ketahuan ya kalau orang jualan handphone, napi jualan handphone, door to door? Enggak kayaknya. Enggak door to door kayak yang lo bayangin ya. Iya. Ya, lo mau Kamu mereka butuh diusahain gitu. Diam-diam gitu? Ya butuh diusahain. Ada sidak juga kan Om? Ada. Disita nggak handphonenya? Iya masuk ke toilet kalau udah disidak. Disita. Dibuang. Tapi sidaknya sidak-sidakan kayaknya. Sidak-sidakan tuh apa sih? Om Tio sidak-sidakan tuh apa? Gimana maksudnya? Aduh aku jadi inget gue dulu. Itu pernah. Jadi Sidak-sidakan tuh sidak apa? itu ada sidak gabungan, ada sidak yang dari dalam. Kalau sidak gabungan tuh biasanya tapi udah dikasih tahu dulu tuh, enter jam 3 nih ada sidak ya dari semua nih dari apa kanwil pusat dari mana-mana akan itu handphone dikumpulin. Oke. Kumpulin Kalau handphone. ketahuan ya Om. Oh, jadi di briefing dulu dikasih tahu dulu. Settingan kayak Uya punya dulu. Oh, ya punya dulu settingan. Uya lu settingan. Lo pikir semua artis di Indonesia kagak settingan? Yang bedanya gue aja ngaku, yang lain nggak ngaku. Oh, settingan Uya punya. Emang bedanya siapa? konten mereka gitu ya. Jadi apa katanya sebuah artis settingan. Aduh jadi ingat temen gue namanya Rian Ibram sama Dewi Persik ya. Jangan ngomong settingan, kita nggak pernah tahu. Kita yang nggak pernah settingan. Lu ya, yang bener aja kita.
Salah. Jangan suka menyebar fitnah lu, Karen. Oh, bener, Ki. Masa hubungan kita dibilang kayak mukanya Karen Delano penuh settingan? Lanjut nih, sidang settingan. Tapi tahu nggak? Ada aja muka Tahu nggak settingan. Kenapa? Aku kan paling malas ya terima masalah di wawancara, paling udah banyak, tapi banyak yang aku nggak mau juga. Tapi waktu Uya ngubungin, gue langsung iya tuh, kenapa tahu nggak? Kenapa? Karena udah hijrah dia. Udah Maksudnya hijrah. Dari settingan nggak settingan. Oke, itu alasannya mau hadirnya. Ah. Kita juga pernah mendengar statement ada katanya namanya paket 18 juta di lapas. Paket 18 juta di lapas. Aneh. Ya, paket 18 juta di lapas. Nanti kita akan bahas seperti apa, termasuk pertanyaan netizen. Kalau misalnya bisa bawa handphone atau punya handphone di dalam lapas, gimana ngecharge-nya? Ada berapa lubang charge memang di dalam satu rutan itu, di dalam satu kamar itu ya. 18 juta paketnya seperti apa, kita akan kembali sesaat lagi. Tetapi Pagi-pagi aja. Sobat Ambiar, kita masih sama Om Tio Pakusadewo yang membongkar apa yang terjadi di balik lapas atau rutan ini berdasarkan pengalamannya. Kemudian yang jadi viral juga sempat membahas tentang paket 18 juta di rutan. Maksudnya tuh paket 18 juta apa, Om Tio? Ini sudah diketahui oleh semua napi yang ada di dalam ya. Pada zaman saya, bukan yang sekarang. Mungkin sekarang sudah berubah, saya nggak tahu. Tapi pada zaman saya di dalam itu, memang kita semua tahu lah bahwa ada yang disebut dengan paket 18 juta itu, kalau kita sakit atau pura-pura sakit atau sakit beneran, kita bisa pindah dari kamar ke ruang rumah sakit yang ada di depan tuh, Pengayoman nama rumah sakitnya. Kalau sekolah kayak UKS gitu maksudnya? More or less, saya nggak tahu. Nah, ada yang paket 18 juta itu kita bisa nginep berapa hari gitu. Di nginep berapa hari itu di luar dari Lapas. lapas Di gitu luar ya, lapas, di rumah sakit. Kita sakit. Itu posisinya di rutannya, di lapasnya, atau di luar, benar-benar di luar? Nah, itu maksudnya. Nempel sama lapas. Oh, nempel. Oke. 18 juta berapa malam, Om? 2-3 malam ya, lupa. Fasilitasnya apa aja di dalamnya? Ya tidur yang nyaman lah. Nyaman tuh apa? Nyaman kan relatif. Kan ada yang bisa datang, bebas dibesuk. Oke. Besuk. Pacarnya atau siapa gitu ya? Ya istrinya. Oke. pacarnya. TV? Kasurnya Ada TV. enak. Kulkas? Ada. AC? Nggak tahu, saya nggak pernah masuk. Oh, oke. Cuman ini kan saya berdasarkan cerita dari teman-teman yang di dalam juga gitu ya. Kita semua ngerti lah, oh ada itu, ada ini, ada itu. Oke. Om Tio tapi masih punya teman yang masih berada di dalam lapas atau rutan nggak sih? Sampai yang sekarang, Om? Udah nggak ada. Sudah nggak ada sama sekali ya. Oke. Ketika ini menjadi viral di media sosial, ada nggak sih buat Om Tio Pakusadewo oknum ya yang misalnya mempertanyakan secara langsung atau tidak langsung, kenapa sih harus cerita hal seperti ini? Secara langsung tidak ada, tapi ada beberapa orang-orang yang mencoba untuk ngajak ngobrol mengenai hal ini gitu ya. Tapi saya pikir untuk apa gitu? Nggak ada. Saya kan sebetulnya, saya ini kan hanya ketika sama Uya ini kan hanya berbagi, Berbicara berdasarkan pengalaman. sharing, bercerita, sharing pengalaman saya di dalam. Bukan bertujuan untuk menghantam sebuah institusi atau menunjuk beberapa orang yang harus bertanggung jawab terhadap itu. Enggak. Kalaupun ada itu oknum kan. Oke, jadi tujuannya sharing? Sharing aja. Oke, buat Uya kalau tujuannya sharing kenapa harus diposting? Nah, gini, kalau kita nggak posting, kan nanti nggak bisa jadi bahan masukan buat instansi yang terkait atau yang terkait untuk bersih-bersih dong. Oke. Sebenarnya gini, saya kan udah membahas hal-hal seperti ini tuh udah 2 tahun terakhir dari institusi manapun. Ya kan? Tapi banyak juga beberapa pejabat-pejabat dari institusi yang saya bicarakan oknumnya justru menghubungi saya untuk bersinergi dan berkoordinasi untuk menyelesaikan itu. Bersinergi untuk menyelesaikan itu. Ya, tapi ada juga beberapa yang marah-marah. Yang minta take down kontennya ada? Oh, banyak banget. Sampai diintimidasi, Pi?
Kalau yang ini nih, yang kemarin nih, saya hitungin selama 3 hari ada 19 orang penting di negeri ini yang ngubungin saya. Buat? Buat apa? Untuk ya, buat ngajak, mereka minta buat ngajak ngobrol. Ya. Tapi ada juga yang nyuruh take down. Ada juga yang ngobrol tapi dibilang nggak usah di take down karena ini buat kebaikan. Ya. Ada juga yang saya disuruh minta maaf. Saya bilang mau minta maaf sama siapa sih yang nggak mau. Oke. Tapi buat Uya Kuya, kalau Uya Kuya sendiri sepengetahuan Uya Kuya, karena kita tahu networkingnya, jaringannya Uya Kuya ini teman-temannya banyak. Dampaknya tuh apa? Ada perubahan nggak sih sepengetahuan Uya Kuya? Dari beberapa yang kemarin-kemarin banyak yang ada berubah. Ya kan? Kepolisian sekarang perubahannya luar biasa loh. Ya kan? Nah. Tentang hal apa itu? Wah, ada yang gonggong. Takut ya? Iya. Jadi banyak gitu kan. Sekarang justru kalau saya kan waktu setahun kemarin banyak memberitakan dan memviralkan beberapa oknum dari kepolisian yang melakukan tindakan-tindakan. Ada yang pemerkosaan terhadap anaknya sendiri. Ada yang membunuh supir taksi online. Ada yang menikahi adik istrinya sendiri. Ada yang banyak-banyak. Dan itu semua ada tindakannya. Oke, tapi yang satu ini, yang tentang apa yang terjadi di lapas atau di rutan, dampaknya yang Uya Kuya tahu, yang ada ngebisikin, sekarang udah berubah nih sekarang, ada nggak? Gini, kalau saya kan awalnya kan love scammer ya, membasmi penipu-penipu online yang ada di dalam penjara, dan saya yakin nih masih beredar sampai hari ini. Dan itu karena masih terjadi penipuannya sampai tadi malam masih banyak yang ngadu. Puluhan orang yang ngadu semalam. Dan saya optimis bahwa kalau memang dari kementerian mau melakukan sesuatu, saya yakin pasti ini akan ditindak. Saya masih berpikir selalu positif kok. Kita lihat aja. Tapi kalau emang akan dilakukan berarti ada perubahan yang ada di dalam. Kita ambil positifnya buat Sobat Ambiar bahwa ini berawal dari love scammer yang ada di penjara ya. Yang artinya love scammer ini banyak juga napi yang akhirnya melakukan penipuan dalam tanda kutip kepada masyarakat umum melalui handphone kan. Dan Rian bukan hanya TKI loh korbannya. Istri aparat. Banyak. Notaris. Dokter. Orang-orang yang punya pendidikan tinggi juga kena sama penipu-penipu ini. Love scammer mereka berarti kan ada alat komunikasi berupa handphone. Nah, ini nih yang harus dicari tahu kok bisa bawa handphone ke dalam ya. Tapi apapun itu semoga menjadi tentu saja perhatian berbagai pihak supaya bisa lebih baik lagi. Uya Kuya dan juga Om Tio Pakusadewo, terima kasih banyak. Boleh nggak saya dikit ngomong? Saya mau klarifikasi dikit. Karena apa yang kita omongin kemarin banyak sampai ke media dan medianya melintir semuanya jadi kacau kan. Bahwa kita nggak ngomongin potongan video itu ya. Bahwa kita nggak bicara bahwa ada salah pejabat yang ngontrol mengenai narkoba, bukan itu gitu. Kita nggak ngebahas itu dan nggak nyebut namanya, tidak menyebut institusi lah, dan nggak ngomongin bahwa benar ada bahwa memang benar apa? Bahwa memang benar ada peredaran narkoba di dalam, itu dilakukan oleh napi. Gitu. Dan itu memang terbukti dan Om Tio melihat saat momen Om Tio di sana. Saya beli, saya pakai. Makanya saya dimasukin sel tikus. Sebentar, Om Tio waktu di dalam masih membeli dan masih pakai? Iya dong. Namanya juga pecandu. Oke, baik ya. Jadi sekali lagi semoga tidak ada mempelintir bahwa pada akhirnya ini untuk membuktikan apa yang terjadi bisa dibuktikan oleh pihak terkait supaya tentu saja apa yang seharusnya terjadi di lapas dan juga rutan ini terjadi pada tempatnya ya, sesuai dengan porsinya. Itu kalau semua orang Indonesia berani tapi ada faktanya, Indonesia pasti lebih maju. Amin. Jadi buat yang ada di penjara nggak usah beli paket 18 juta ya, beli paket 8 juta aja konser saya. Iklan terus ya. Tapi buat Sobat Ambiar, kalau ngomongin soal love scammer, hati-hati tentang love scammer, penipuan tentang rasa cinta. Karena ujung-ujungnya ternyata mereka minta uang. Tapi kalau pasangan yang satu ini bukan love scammer. Mereka falling in love dari zaman dulu sampai sekarang. Dan kabarnya baru aja bulan madu kesekian kalinya cuma berdua ke Amerika Serikat. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan ini dia Pasha Ungu dan juga sang istri Adelia Pasha. Selamat pagi. Di pagi-pagi yang Ambiar ini pengantin baru. Dan nuansanya sama-sama biru loh. Oh iya, kayak pengantin baru datang dari New York.
jalan-jalan. Berdua doang nih ke New York mau ngapain sih? Hoba-hoba ya. Mau nambah daftar di kartu keluarga ya? Iya. Tapi sehat dong ya pasti ya? Alhamdulillah. Semakin bahagia pulang dari Amerika? Alhamdulillah. Harus selalu bahagia. Harus bahagia. Apa Pasha dan juga Adelia Pasha kami semua di sini mengucapkan Terima kasih. Udah menyempatkan waktunya datang ke sini si AA maupun si Teteh. kenapa sih berdua aja liburannya? Tapi kita kasih lihat dulu momen liburan Pasha dan juga Adelia. Tapi memang aku paling senang banget postingan-postingannya Adelia waktu di New York. Aku Wajahnya langsung bersinar-sinar. Seru banget gitu kan. Dan wajahnya pagi ini tuh bersinar banget loh. Kak Ade Saya ya tuh. kemarin kan, kemarin kesana Kak. Kemarin kan jalan-jalan ke sana, jadi pengen, jadi langsung lihat ayo kita ke sana. Kenapa sih ya. berdua kok nggak bawa anak-anak? Gak bawa ya karena kebetulan anak yang pertama kan baru punya visa nih Kak, yang lainnya belum punya. Tapi kita ajak, dia nggak mau, jadi ya udahlah quality time berdua. Quality time berdua. Berapa lama kemarin di Amerika? 10 hari 10 hari. Ke kota mana aja? ke 4 state kita, Jersey, Philadelphia, Boston sama New York. Aduh enaknya. Emang terakhir liburan bareng cuma berdua tuh kapan sih? Percaya apa enggak ya, kita belum pernah liburan berdua. Kecuali sebelum punya anak ya. Selama ini rame-rame gitu Waktu ya. pacaran sekali kita ke London. Kok gitu? Bukan kamu ini loh. Kamu nggak ikut. Pertama ke London, terus sempat kita ke Cina ya, ke Beijing. Udah baru ini lagi. Jadi setelah 12 tahun lah baru berdua lagi nih. Rasanya Gimana tuh rasanya berdua? Kita memang sengaja, jujur ini kan pertama kali Neng. Ini pertama kali kita ke Amerika. Visanya udah apply 2 kali udah dapat 2. Jadi visa itu udah 10 tahun. Jadi saking susahnya nyari waktu, baru kemarin benar-benar sempet. Nah anak-anak ini kan Dewa udah punya visa. Cuma kemarin mominya bilang kita peta dulu nih New York kayak Amerika kayak apa sih. Maksudnya jangan sampai kita bawa anak-anak kita kan kebiasaan berdua tuh kayak backpacker gitu loh Om Tio. Ya kita tuh nggak biasa pakai travel, nggak biasa pakai Backpacking kemana di Amerika? ya maksudnya sendiri nggak diatur-atur sama nggak pakai tour travel gitu. Jadi pengen nikmatin bener-bener bangun sesukanya, pulang ke hotel sesukanya, nongkrong segala macam kayak gitu. Oke, ini pertanyaan dari netizen juga. Kok liburannya cuma berdua? Boleh ditanggapi ya, diklarifikasi. Coba kita kasih lihat artikel yang satu. Silakan dijawab. Pasha dan juga Adelia. Pasha Ungu dan Adelia Pasha liburan berdua. Netizen bilang mau nambah momongan ya. Nambah Dede. Nambah Dede. Enggak lah kakak, kan emang Adel juga udah nggak bisa punya baby lagi. Karena kan waktu kemarin udah 4 melahirkan, terus langsung di steril. Jadi ya nggak... Secara normatif nggak bisa punya anak lagi. Pasti nggak akan punya baby lagi gitu. Itu keputusan steril karena memang dari keputusan secara medis atau keputusan dari pribadi? Karena kebetulan juga kan kemarin sesarnya aku 4 kali, terus juga jaraknya terlalu dekat. Jadi menurut dokternya tuh terlalu berbahaya buat ibunya juga. Jadi ya yang bagus ya di steril gitu. Jadi memutuskan berdua juga, kan harus ada izin dari suami juga ya. Oke. 12 tahun nggak pernah jalan-jalan bareng lagi, happy pasti ada ya. Jelas bahagia, quality time jauh lebih banyak. Tapi ada perasaan-perasaan apa sih yang semakin ketika pulang tuh semakin melihat pasangan seperti apa? Gimana gitu? Karena kan biasa tiap hari bareng sama anak-anak atau pekerjaan segala macam 12 hari. Fokusnya terpecah jadi Berdua doang. Ya, satu hal ya. Rumahnya ngiri banget sih. Ya Allah, kapan aku bisa berdua? Saya kira satu pesan yang perlu diambil oleh siapapun itu di saat melihat ada satu pasangan yang masih jalan berdua, berarti kan ada kenyamanan satu sama lain, kan itu. Kalau misalnya orang berangkat sendiri-sendiri kan cuma 2, memang cuma bisa berangkat sendiri atau memang ada sesuatu kan begitu. Nah, kalau saya dengan Adel sih ya biasa-biasa saja, memang lagi pengen berdua, lagi pengen nikmatin suasana kebersamaan, terus Butuh quality time berdua lah ya Kak. Tapi kan tadi kan dikatakan sudah lama banget gak berduaan traveling. Di saat di Amerika kemarin ada hal yang paling romantis yang dilakukan berdua nggak? Yang kayaknya udah lama Sudah lama kita Ya tidak bisa kan begini. kayak lagi suap-suapan atau yang unyu-unyu gimana gitu kan bisa aja. Kalau manja-manja depan anak kan malu Manja-manja, gitu iya. ya. Nah, ini kan berdua. Coba ada nggak? Ayang. Dan bisa. kalau saya pribadi sih semua tempat bersama Adel itu menyenangkan.
Dimanapun lah mau di pinggir jalan sambil es krim juga. Benar, semua tempat sama ada menyenangkan. Iya. Main deh ke Bantar Gebang. Jadi sebuah momen menyenangkan ya. Menyenangkan. Oke, ya begitulah pasangan. Sebenarnya hal kecil, hal simpel seperti untuk ngasih tahu jangan lupa makan. Itu juga kalau memang sudah lama hubungannya, itu mengingatkan adalah satu hal yang bisa dibilang sangat romantis juga. Yang paling utama itu yang mungkin hampir tidak pernah kita lakukan selama 12 tahun ini menikah itu, akhirnya kita bisa makan bersama pagi, makan bersama siang, makan bersama malam, Ya, selalu bisa bersama jalan-jalan, ya. ya seharian di mobil bareng-bareng. Betul-betul. Itu yang mahal ya? Iya, karena selama ini kan pagi kalau nggak saya kegiatan, istri udah foto, ketemunya bisa malam, malam saya mungkin udah tidur, segala macam kayak gitu-gitu. Itu 12 hari. Karena sibuk yang sangat luar biasa, tentu saja momen kebersamaan, mau apapun itu, makan pagi, siang, malam jadi sangat berharga sekali. Termasuk kalau ngomongin soal waktu yang berharga, waktu berharga sama anak juga adalah satu waktu yang luar biasa sekali ya. Barangkali ini salah satu alasan dari Apasya katanya melarang sang anak untuk nikah muda. Apakah karena tidak mau berpisah atau karena pengalamannya sendiri? Kita mau kasih lihat yang satu ini ya. Geger banget loh. Hubungan asmara antara Kesha Alvaro, putra dari Pasha Ungu, dengan wanita cantik Frisley sedang menjadi obrolan warga netizen. Kesha pun mengaku telah mengenalkan Frisley kepada orang tuanya. Tapi, adapun statement dari Pasha Ungu yang menyarankan Kesha untuk tidak menikah muda. Semua teman-temannya dia pasti dikenalin. Ya semuanya baik lah, teman-teman Kesha pasti baik lah. Nggak mungkin yang nggak baik dikenalin sama saya. Cuma saya belum, ya semua sih belum, nggak hanya yang sekarang, yang sebelum-sebelumnya juga. Selalu dikenalin. Belum pernah ngobrol yang panjang banget, belum pernah. Ya udah gede ya. Kita jadi orang tua jangan terlalu kepo lah ya. Kontrol oke. Mengawasi pasti, memberikan nasihat jelas, tapi jangan terlalu campur ke urusan-urusan terkait tumbuh kembangnya anak-anak itu. Mereka juga punya pilihan untuk berteman dengan siapa saja, berkawan dengan siapa saja. Jangan dong. Ya, meskipun Kesha itu sudah punya, enggak, maksudnya sudah dewasa, sudah punya penghasilan sendiri. Kan laki-laki itu yang penting sudah punya kemampuan. Aduh, gimana sih cerita selengkapnya? Tetap di Pagi-Pagi Ambyar, geger. Apa sih alasannya kenapa nggak boleh nikah muda, Apasya? Ya persoalan menikah itu kan pilihan ya, siapapun ya. Tapi sebagai bapak kan saya wajib menyarankan. Tapi kan keputusan semua di anak-anak. Kesha kan baru 19 tahun. Apakah sudah boleh? Boleh saja, sudah akil balik kan sudah nggak ada masalah. Atau dia juga sudah punya duit sendiri, sudah cukup gitu kan. Itu tergantung dia, cuman saya bercandain aja. Ini kalau lo cepat-cepat nikah, ini Dedi ini jadi cepat-cepat jadi kakek, saya bilang gitu. Maksudnya biar matang dulu ya. Iya, maksudnya sudah matang dalam konteks pemikiran. Kesha itu sudah sangat dewasa, jujur aja. Saya sebagai bapak juga salut lah sama Kesha itu karena cara berpikirnya juga sudah luas. Pasya, dia siap. Jadi kakek itu enak loh. Iya. Lu pengen gak buru-buru sih, aku kakek. Iya, kenapa menunda untuk menjadi kakek? Ya enggak, itu kan sebenarnya jokes aja. Jokes aja. Menolak tua dia, menolak tua. Sekarang sudah jadi kakek. Sekarang itu banyak. Karena kalau dilihat dari ponakan-ponakan udah jadi kakek. Zaman sekarang tuh perempuan mandiri itu lebih justru cari yang kakek-kakek loh. Mohon maaf, sebentar. Ini kok. Lu cari kakek-kakek? Fakta. Dewi, Om Tio bilang gimana? Enggak, kamu punya pacar? Enggak. Putusin aja. Saya mau bertanya, Om Tio minta Dewi Persik putusin pacarnya. Om Tio sanggup dimarah-marahin di Instagram sama dia? Sanggup. Om Tio gak akan marah-marah, Ria. Gua marah kalau gua ditipu ya. Tapi begini ya, kalau buat seorang Pasya dan juga Adelia, bener gak sih kalau misalnya ya namanya nikah muda itu kan pilihan, termasuk
ya kebijaksanaan dari orang tua, kebijaksanaan dari sang anak juga, apa sudah merasa mampu cukup atau tidak. Tapi yang kita dengar bener nggak katanya Keisha ini hubungannya sudah putus hubungan dengan Frisly? Kemarin saya WA dia, "Are you okay?" Saya bilang gitu. "Aku nggak apa-apa," ya kata gitu. Ya udah, saya cuma gitu aja sih. Nggak panjang. Di saat dia bilang dia nggak ada masalah, nggak ada apa-apa, I'm good katanya. Ya udah, oke. Saya sering bilang saya itu bukan bapak yang terlalu pengen tahu atau campur selama anak-anak itu nggak nanya juga gitu. Betul, setuju. Jadi ya udah biarkan dia tumbuh kembang dewasa dengan cara berpikir dia gitu kan. Jadi putus? Saya sempat baca memang apanya dia, captionnya dia. Wah, anak gua kenapa? Memang kita orang tua ya, bapak ya. Meskipun itu mungkin hanya kiasan, tapi saya rasa ada sesuatu nih. Saya coba WA. "Kamu nggak apa-apa?" "Oh nggak apa-apa ya," kata. Ya udah, oke. Udah, nggak usah panjang-panjang. Oke, singkat. Jadi putus? Nggak tahu. Kalau dari ibunya tahu? Ya mamanya biasanya suka lebih dalam deh. Ya enggak sih, kemarin cuma sempat kayak WA-an aja gitu. "Kakak kenapa?" "Enggak sih, Mam, nggak kenapa-napa," gitu. Terus kata aku, "Udah kakak nggak usah sedih ya, harus happy aja," gitu. Oke. Keisha semangat ya. Semoga kalau semangat sayang. Kita undang dong. Kesini dong sayang. Iya, datang ke sini dong. Kualifikasi cerita sama dua. Semangatin Frisly-nya enggak? Ya, Frisly juga boleh lah semangat ya. Semangat ya. Tapi Keisha tenang, kalau nggak mau nikah atau nggak bisa nikah muda, it's okay. Tapi kalau mau nikah muda, usia 19 tahun. Contoh Tante Dewi ya. Jangan. Keisha. Iya. Jangan contoh kita kawin muda, Keisha. Jangan pokoknya dipikir lagi sayang. Yang matang dulu, yang kuat. Tante Dewi aja udah 3 kali sekarang punya pacar masih mikir-mikir. Iya, nggak usah. Kapan biar kita kembali saat lagi tetap di Bali-Bali aja. Sobat Ambiar, 12 tahun usia pernikahan dari Pasha dan juga Adelia Pasha. Pasti pasang surut kehidupan sudah pernah dirasakan. Tapi kita tidak pernah tahu apa yang sebenarnya ada dalam pikiran mereka dan hati mereka satu sama lain. Oke, kita akan berikan kesempatan buat Pasha dan juga Adelia. Jadi di masing-masing di depannya ini ada pertanyaan yang akan diberikan dari pasangannya untuk pasangannya. Harus dijawab dengan jujur ya. Tes kekompakan gitu, Rian. Bukan tes kekompakan, lebih tepatnya adalah ya kejujuran aja. Ya. Oke, silakan yang pertama dari Kak Adelia, boleh silakan disebutkan pertanyaan untuk Pasha. Pasha tolong dijawab dan jawabannya harus jujur, jangan sampai di rumah ada kejadian yang tidak menyenangkan ya. Silakan Kak Adelia. Sayang, kalau aku minta semua aset atas nama kamu dipindahkan ke atas nama aku, kamu akan? Akan memberikan. Royal sekali. Ini ada nggak aset yang Teteh mau diberikan dari AA? Ya mungkin ya kendaraan yang dipakai kayak gitu kan, rumah. Tapi masa sih semua aset mau dikasih buat Kak Adelia atas nama Kak Adelia? Loh, maksud saya gini, Emang kenapa harus takut? Pertanyaannya kan itu. Kan kita bersama-sama. Gini, kadang-kadang gitu. Jadi cara berpikirnya bukan seperti itu. Cara berpikir begini, kan tidak semua aset itu kita beli secara cash. Iya, betul. Kan ada yang kita kredit, ada yang kita angsur dan lain sebagainya. Nah, ini contoh aja ya. Kalau misalnya kenapa harus nama saya? Karena biasanya perbankan itu kan butuh jaminan. Iya. Kan? Ini penghasilannya dari mana, ya kan? Besarannya berapa, responsibility-nya kemana. Ya itu yang kemudian memang sering menjadi tanggung jawab saya. Justru Teh Adel itu, kalau misalnya saya bilang, "Bu, ini langsung," kemarin kita baru ngomong kan, "Bu, yang itu, nanti kalau kita ambil yang itu langsung nama kamu aja ya." Pada prinsip Teh Adel itu nggak ada masalah, dan saya pun nggak ada masalah. Cuman kan orang itu kadang-kadang maunya simple. Ya kan, kita kan akan berhubungan dengan beberapa pihak. Ya kan, Teh Adel ini kan tidak biasa dengan hal-hal yang sifatnya kebirokrasian, administrasi. Jadi biasanya kecantikan dan hebatnya Teh Adel itu. Kenapa? Nggak pernah nuntut apa-apa. Oh wow, oke. Jadi semua hasil nggak pernah itu, nggak yang harus, pokoknya harus aku, nggak pernah kayak gitu. Kalau dipidanakan atas nama Adel, oke ya. Pengen ya punya suami kayak gini, pengen ya. Oke,
let's go. Pengen dapat suami yang dewasa, yang bisa bimbing aku, yang bisa menjinakkan aku. Om Tio berdiri tuh. Silakan. Apa sih? Apa sih? Berikan pertanyaan untuk Kak Adel. Kalau aku bukan sosok Pasha yang sekarang, nggak punya apa-apa, apakah Momi tetap mau nikah sama Dedi? Ya kan dari awal ketemu juga kan sebenarnya yang paling penting kan suka sama suka, terus juga nyaman gitu kan, nggak yang harus kayak gimana, harus yang wah gitu kan. Jadi kalau nggak punya apa-apa? Seorang Pasha Ungu tuh wah lu teh. Oh iya, nggak maksudnya ya karena udah tahu ya teh kan ya udah mapan kayak gitu kan. Yang penting nyaman sih. Oke, yang penting nyaman, tidak masalah ya. Tidak masalah. Oke, let's go lanjut berikutnya silakan Kak Adel bacakan pertanyaan untuk apa Syah? Kalau aku mau nambah 3 anak lagi, kamu akan? Akan seneng banget. Akhirnya gini, akan nggak mau. Repot kirain. Banyak anak banyak rezeki zaman dulu. Sekarang banyak anak banyak asuransi. Ya, silakan apa Syah? Bayar. Kalau aku melakukan kesalahan yang paling kamu takutin, apakah ibu memaafkan aku? Memaafkan. Oke, pertanyaannya, kalau kesalahannya adalah berselingkuh? Iya. Waduh. Gimana? Dimaafkan nggak? Memaafkan nggak? Memaafkan. Luar biasa loh. Hebat. Ini sudah luar biasa. Jadi kalau selingkuh akan dimaafkan? Apa sih ya? Punya kesempatan selingkuh silakan ya. Enggak. Luar biasa ya. Oke. Baik, terima kasih itu pertanyaan yang sudah dijawab secara jujur oleh Kak Adel dan juga oleh Apasya. Sekarang dari Kak Adel sendiri, mau bilang apa sama sang suami yang sudah menemani selama 12 tahun hidup rumah tangga? Boleh dipegang tangannya? Dipegang tangannya Udah nih ya? saling memandang. Pertanyaannya udah selesai. Sudah selesai. Oke, boleh. Silakan maju ke depan. Di depan. Maju ya? Dipeluk juga boleh? Ya, silakan. Saling pandang. Silakan. Mau bilang apa? Ya ampun sayang, terima kasih banyak selama ini udah kasih sayangnya buat aku, buat anak-anak, buat keluarga juga. Terima kasih udah menjadi suami yang hebat buat aku. Walaupun ya kita sama-sama punya kekurangan, kita bisa saling melengkapi. I love you. Oke, apa sih mau bilang apa sama Kak Adel? Sering-seringlah saya diundang ke Ambiar karena Adel tuh punya kelebihan banyak. Kalau diukur kekurangan sedikit. Tapi bilang I love you itu paling jarang. Jadi di sini kalau diundang pasti I love you. Yang bilang I love you itu lebih sering saya. Setiap hari, setiap saat, boleh tanya Adel lah. Itu yang memulai selalu Mas Pasha. Ya, jadi kalau Adel 12 tahun, Adel tuh tahu saya nyaman sama Adel, tahu banget dengan segala kekurangan saya, tahu betul dan saya tipikal yang nyaman di rumah. Jadi dengan Adel ini saya 12 tahun tuh betul-betul bisa dikatakan ya nyaman aja. Saya tidak mau juga melebih-lebihkan, tapi ya nyaman aja. Karena saya tipikal orang yang suka di rumah sebenarnya, makan juga di rumah. Kalau bisa tuh di rumah lah. Tapi kalau kegiatan-kegiatan dan Adel tuh saya mau nongkrong sama teman-teman juga nggak pernah ada masalah. Jadi bos saya tuh jadi tidak ada yang harus saya khawatirkan gitu loh. Gitu. Jadi dengar Karen. Dengar Kak Karen. Memang tidak harus setiap hari untuk bilang I love you, tapi setidaknya di dalam hati kamulah satu-satunya, bukan kamulah salah satu. Kita akan kembali sesaat lagi hanya di Bagi Bagi Ambiar. Juga sayangmu percaya padaku, ku kan menjagamu hingga akhir waktu, menjemputmu. Kita ucapkan terima kasih banyak untuk semua bintang tamu kita, untuk Om Tio Pakusadewo, terima kasih banyak. Kuya, terima kasih my love. Terima kasih juga Kak Adel. Apasya, terima kasih banyak. Ini dia nih bintang tamu selebriti kita yang selalu diomongin sama orang, baik dan juga buruknya Andalah yang menilai, semua itu relatif. Tapi kalau ngomongin soal tema kita pagi hari ini, namanya juga hidup, kalau nggak ngomongin ya diomongin. Jangan khawatir kalau ada yang ngomongin kita di belakang, karena kenapa? Karena jelas mereka berada di belakang kita. Kita akan kembali lagi besok hanya di Bagi Bagi Ambiar. Jeger! Aku tak tahu apa yang ku rasakan dalam hatiku saat pertama kali lihat dirimu, melihatmu. Oh,
seluruh tubuhku terpaku dan membisu, detak jantungku berdebar tak menentu. Sepertinya aku tak ingin berlalu. Oh, berikan cintamu juga sayangmu, percaya padaku, bukan menjagamu hingga akhir waktu menjemputku. Oh, ku berikan cintaku juga sayangku, percaya padaku, ku kan menjagamu hingga akhir waktu menjemputku. Tolonglah aku, bagaimana diriku ungkapkan itu, rasa yang membelenggu dalam hatiku.